Cerita mistis nyata, pesugihan air mandi jenazah perawan berakhir tragis. Malam itu, aku ingin mengajak kalian mendengarkan sebuah kisah mistis yang benar-benar nyata, bukan sekadar cerita pengantar tidur. Kisah ini berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah, yang sejak lama menyimpan rahasia kelam tentang sebuah ritual pesugihan. Ritual yang melibatkan hal paling tabu, sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh manusia waras. Air mandi jenazah perawan. Di desa itu, banyak orang yang dulunya hidup miskin mendadak kaya raya. Rumah mereka yang dulu reot berubah jadi mewah. Sawah mereka yang sempit berubah jadi luas. Bahkan kendaraan-kendaraan mewah masuk ke jalan desa yang sempit. Warga hanya bisa bertanya-tanya, dari mana mereka mendapatkan semua kekayaan itu. Bisik-bisik pun merebak. Katanya, mereka semua mengikuti jalan pesugihan. Namun bukan pesugihan biasa seperti tumbal ayam cemani atau sesajen di Laut Selatan. Ini jauh lebih mengerikan. Mereka mendapatkan kekayaan dengan meminum air mandi terakhir dari jenazah seorang gadis perawan. Kisah ini bermula dari seorang pria bernama Wawan. Ia dikenal keras kepala, pemalas, namun penuh ambisi. Sejak muda, Wawan bercita-cita hidup mewah, tak ingin jadi petani seperti orang tuanya. Ia merantau ke kota, namun selalu gagal. Usahanya bangkrut, pekerjaannya tak bertahan lama. Sampai akhirnya ia kembali ke desa, pulang dengan tangan kosong dan wajah penuh amarah. Di malam yang sepi, Wawan bertemu seorang dukun tua. Dukun itu sudah lama dicurigai warga, karena sering terlihat di pemakaman tengah malam. Dari mulut dukun itulah, Wawan mendengar tentang pesugihan terlarang. Caranya sederhana, katanya. Minum air mandi jenazah seorang perawan, maka kekayaan akan datang menghampiri. Namun dengan syarat, perawan itu harus meninggal secara tragis. Wawan terdiam lama. Dalam hatinya muncul rasa takut, tapi juga rasa lapar akan harta. Ia tahu itu salah, tapi pikirannya gelap. Seminggu kemudian, seorang gadis desa bernama Sari meninggal karena kecelakaan. Usianya baru 18 tahun, dan ia memang dikenal masih suci. Inilah kesempatan yang ditunggu Wawan. Saat prosesi mandi jenazah, Wawan menyelinap. Dengan bantuan dukun, ia menampung air bekas siraman tubuh Sari. Air itu bening, namun menyimpan aroma kematian. Dengan tangan gemetar, Wawan meminumnya sampai habis, menahan mual yang membuat dadanya hampir pecah. Sejak hari itu, hidup Wawan berubah. Usaha kecilnya mendadak sukses. Sawah warisan yang tak seberapa menghasilkan panen melimpah. Ia membeli mobil, rumah megah, bahkan dikenal jadi orang kaya baru di desa. Orang-orang hanya bisa terheran-heran, tapi diam, karena mereka takut. Namun di balik kemewahan itu, Wawan mulai dihantui. Setiap malam ia bermimpi tentang Sari. Gadis itu muncul dengan rambut panjang terurai, wajah pucat penuh air, dan mata menatap tajam. "Kau minum dari tubuhku," bisik arwah itu, membuat Wawan terbangun berkeringat dingin. Awalnya ia menganggap itu hanya mimpi. Namun semakin lama, arwah itu mulai nyata. Lampu di rumahnya sering padam sendiri. Kamar mandi selalu penuh bau anyir. Kadang ia mendengar suara air menetes di dalam kamar, meski semua keran sudah ditutup rapat. Suatu malam, saat Wawan sedang duduk sendirian di ruang tamu, ia melihat genangan air muncul perlahan di lantai. Dari genangan itu, tubuh Sari bangkit. Rambutnya menutup wajah, kain putihnya basah kuyup, dan matanya merah menyala. Wawan menjerit ketakutan. Ia berlari keluar rumah, namun suara itu terus mengikuti. "Hidupmu dari tubuhku, sekarang waktumu membayar." Suara lirih itu terdengar jelas di telinganya. Wawan jatuh pingsan di depan rumah tetangga. Sejak kejadian itu, kondisi Wawan memburuk. Badannya kurus, matanya cekung, ia sering berteriak tengah malam. Kadang tetangga mendengar suara perempuan tertawa dari rumahnya. Istrinya kabur, anak-anaknya dibawa pergi, karena tak tahan dengan teror yang terus menghantui. Dukun yang dulu memberinya jalan pesugihan, kini menolak bertemu. "Aku tak bisa menolongmu, Wawan. Kau sudah terikat janji dengan arwah itu. Setiap rupiah yang kau dapat, harus dibayar dengan jiwamu sendiri," katanya. Wawan putus asa. Ia mencoba kabur dari desa, menjual semua hartanya. Namun di perjalanan, mobilnya menabrak pohon besar.
Tubuhnya ditemukan mengenaskan, dengan wajah basah seperti baru diceburkan ke sumur. Padahal tidak ada hujan malam itu. Kematian Wawan menjadi buah bibir. Banyak yang percaya arwah Sari menuntut balas. Dan sejak saat itu, cerita tentang pesugihan air mandi jenazah perawan makin luas tersebar. Orang-orang yang dulu ikut jalan gelap itu mulai satu persatu mengalami nasib tragis. Ada yang mati tenggelam di sumur tanpa sebab. Ada yang ditemukan kaku di kamar mandi dengan wajah pucat. Ada pula yang tiba-tiba gila, hanya bisa berkata, basah, 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 seolah terus merasakan air kematian itu. Sampai hari ini, kisah itu masih jadi larangan di desa. Tak ada yang berani menyebut namanya terlalu keras. Apalagi mendekati makam Sari di malam hari. Konon, jika ada yang nekat, akan mendengar suara lirih seorang gadis berkata, mau ikut Wawan. Dan jika kau menjawab, maka hidupmu akan berakhir dengan cara yang sama. Tragis. Malam itu desa kembali diselimuti kabut tebal. Kabut yang turun tidak seperti biasanya, seolah menutup rapat jalanan kecil menuju makam. Angin membawa aroma anyir yang menusuk hidung, seperti bau air yang basi bercampur darah. Orang-orang kampung menutup pintu mereka lebih cepat dari biasanya. Tak seorang pun berani keluar, karena mereka percaya arwah Sari sedang berkeliaran mencari siapa saja yang pernah terlibat dalam kematiannya. Di sebuah rumah panggung yang reot, seorang dukun tua bernama Mbah Kirno duduk dengan tubuh gemetar. Dialah yang dulu membuka jalan bagi Wawan untuk melakukan pesugihan terlarang itu. Malam ini, ia tahu waktunya sudah dekat. Bayangan hitam melintas di depan jendela rumahnya, berulang kali, seolah menunggu saat yang tepat untuk masuk. Mbah Kirno meraih botol berisi cairan kental berwarna hitam. Cairan itu adalah sisa dari ritual pesugihan. Dengan tangan gemetar ia berbisik, ampunilah aku hanya perantara, jangan ambil nyawaku. Namun sebelum sempat ia meneguknya, botol itu retak sendiri, pecah di tangannya, dan meneteskan cairan hitam ke lantai kayu. Dari cairan itu, muncul aroma busuk yang menyengat, dan bersamanya terdengar suara tawa lirih seorang gadis. Kenapa engkau takut, Mbah? Suara itu bergema dari arah pintu. Perlahan, pintu kayu berderi terbuka dengan sendirinya, menyingkap sesosok gadis berambut panjang basah kuyup, pakaiannya putih lusuh penuh lumpur. Dari matanya mengalir air yang tidak berhenti, jatuh ke lantai dan menggenang. Itu adalah Sari. Mbah Kirno mencoba bangkit, tapi tubuhnya seakan dipaku ke lantai. Nafasnya terengah. Sari, aku hanya menjalankan permintaan mereka. Aku tidak ingin melukaimu. Sari melangkah perlahan, setiap langkahnya membuat genangan air semakin luas. Kau yang memandikan aku, Mbah, dengan air kutukan itu. Kau yang menjual kesucianku. Sekarang, gantian aku yang memandikanmu. Tiba-tiba tubuh Mbah Kirno terangkat dari kursinya, dilempar ke tengah genangan air. Ia menjerit, tubuhnya kejang-kejang, matanya terbelalak. Dari dalam air, muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeramnya, menyeret tubuh tuanya ke dalam genangan yang semakin dalam, meskipun lantai rumahnya tetap utuh. Jeritannya bergema, lalu sunyi. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Mbah Kirno kosong. Tidak ada jasad, hanya genangan air yang tidak pernah mengering di lantai. Air itu dingin, dan ketika disentuh, orang-orang mengaku mendengar bisikan lirih, memanggil nama mereka satu persatu. Sementara itu, Wawan, yang dulu memulai semua, semakin dihantui rasa bersalah. Harta yang ia dapat dari pesugihan mulai hancur satu persatu. Usahanya bangkrut, keluarganya meninggalkannya, rumah megah yang ia bangun terasa seperti kuburan. Setiap malam ia terbangun karena mendengar suara air menetes di telinganya. Kadang ia melihat bayangan Sari duduk di ujung ranjang, rambut basahnya menetes ke lantai. Suatu malam, Wawan mencoba mengakhiri hidupnya. Ia menyiapkan seutas tali dan menggantungkannya di kamar. Tapi sebelum sempat melangkah, ia mendengar suara pintu kamar mandi terbuka sendiri. Dari dalam, suara air keran menyala. Lalu, muncul sosok Sari yang berdiri di ambang pintu, tersenyum samar dengan mata yang penuh dendam. Aku sudah menunggumu, Wan, bisiknya lirih. Lampu kamar mati mendadak. Rumah besar itu kembali sunyi, hanya menyisakan suara air menetes, dan tidak pernah berhenti.
Sejak malam itu, Wawan tak pernah lagi merasakan tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, suara air mengalir terdengar begitu jelas. Kadang seperti gemericik sungai, kadang seperti hujan deras, tapi selalu diikuti suara perempuan yang menangis lirih. Ketika ia membuka mata, kamar itu kering, namun aroma basah dan amis masih tertinggal. Ia mulai kehilangan kewarasan. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Para tetangga yang dulu iri pada kekayaannya kini hanya bisa berbisik-bisik. Mereka menganggap Wawan kerasukan atau terkena guna-guna. Padahal semua orang tahu, ia sudah mengikat janji gelap dengan pesugihan terlarang. Suatu malam, Wawan duduk sendirian di ruang tamu rumah besarnya. Lampu gantung berayun pelan, padahal tidak ada angin. Ia menggenggam botol minuman keras, mencoba menenggelamkan ketakutannya. "Sari, aku minta maaf. Aku hanya ingin kaya. Aku tidak tahu kau akan menuntutku sejauh ini." Suaranya lirih, bergetar, penuh rasa bersalah. Namun sesaat setelah kata-kata itu keluar, dari kamar mandi terdengar suara berisik. Pintu diketuk-ketuk keras dari dalam, padahal ia yakin tidak ada seorang pun di sana. Wawan berdiri dengan tubuh gemetar, menatap pintu itu dengan mata melebar. Suara ketukan berubah menjadi hentakan, semakin keras, sampai akhirnya pintu kamar mandi terbuka sendiri dengan hentakan. Cahaya lampu meredup. Dari dalam kamar mandi, keluar kabut tipis yang beraroma amis. Lantai ruang tamu basah seolah tergenang air. Wawan melangkah mundur, botol di tangannya jatuh dan pecah. Dari balik kabut itu, perlahan muncul sosok perempuan dengan gaun putih yang lusuh. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya basah kuyup. Air terus menetes dari ujung gaunnya, menodai lantai marmer mahal itu. Wawan ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tubuhnya seakan dipaku ke tempat. Perempuan itu menoleh, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong, namun dari matanya mengalir air yang terus-menerus, seperti keran bocor yang tak bisa ditutup. "Wawan," suara itu lirih, panjang, bergema di seluruh ruangan. "Kau janji tidak akan meninggalkanku. Tapi kau jual aku untuk kekayaanmu." Wawan berlutut, air mata bercucuran. Aku salah, aku menyesal, ampuni aku, Sari." Namun sosok itu hanya tersenyum samar, senyum yang bukan milik manusia. Air dari tubuhnya semakin deras, membanjiri ruangan. Dalam hitungan detik, seluruh lantai ruang tamu terendam. Wawan terhuyung, mencoba berenang, tapi air itu bukan air biasa. Air itu dingin, pekat, dan terasa seperti ribuan tangan kecil mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dasar. Ia menjerit, "Tolong, tolong aku." Tapi tak ada yang mendengar. Rumah megah itu tampak tenang dari luar, hanya lampu gantung yang bergoyang pelan. Di dalam, Wawan sudah tenggelam dalam banjir air kutukan. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu kosong. Tidak ada jejak Wawan. Hanya ada genangan air di setiap ruangan, seolah rumah itu baru saja kebanjiran. Namun anehnya, air itu tidak pernah kering. Setiap kali dipel, genangan itu kembali muncul, membawa bau amis yang menusuk hidung. Sejak saat itu, rumah Wawan menjadi bangunan kosong yang menakutkan. Tidak ada yang berani menempati, bahkan untuk sekadar lewat di depannya pun orang-orang memilih menyeberang jalan. Mereka percaya, arwah Sari masih tinggal di sana, menunggu jiwa-jiwa lain yang tamak dan berani mengikat janji dengan pesugihan. Sejak peristiwa hilangnya Wawan, rumah besar itu menjadi bahan bisik-bisik warga. Anak-anak dilarang orang tuanya bermain di sekitar sana, sementara orang dewasa memilih mempercepat langkah tiap kali melewati pagar besinya yang sudah berkarat. Tapi tetap saja, rasa penasaran seringkali lebih besar daripada rasa takut. Beberapa remaja iseng mencoba masuk suatu malam, sekadar untuk menguji nyali. Mereka membawa senter dan tertawa keras, berlagak berani. Namun belum 10 menit di dalam, teriakan mereka menggema. Salah seorang remaja keluar dengan wajah pucat pasi, mengaku melihat sosok perempuan basah berdiri di ujung tangga. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Cerita tentang rumah Wawan dan arwah Sari menyebar ke desa-desa lain. Bahkan ada orang pintar yang datang untuk mencoba menetralisir energi buruk di sana. Mereka membawa dupa, bacaan doa, dan botol berisi air suci.
Namun, entah kenapa, setiap upacara selalu gagal. Api dupa padam sendiri, air suci berubah keruh, bahkan doa-doa tercekat di tenggorokan. Seakan ada kekuatan besar yang menolak untuk terusik. Salah satu kiai tua yang pernah mencoba masuk berkata lirih, "Ini bukan sekadar arwah gentayangan. Ini ikatan pesugihan. Selama janji darah itu masih berlaku, rumah ini akan menjadi pintu antara dunia manusia dan dunia arwah. Dan arwah yang tersiksa akan terus mencari korban." Warga semakin takut. Mereka bahkan sempat mengusulkan agar rumah itu dibakar saja. Namun saat beberapa orang nekat menyalakan api, nyala itu padam begitu saja, meski bensin sudah disiram ke seluruh dinding. Rumah itu seperti menolak hancur. Dindingnya tetap berdiri, meski penuh lumut dan cat terkelupas. Malam-malam di sekitar rumah menjadi semakin angker. Anjing-anjing liar sering menggonggong ke arah jendela yang gelap. Kadang, suara tangisan perempuan terdengar samar, seakan datang dari balik kaca. Pernah ada tukang ojek yang melintas larut malam. Ia bersumpah melihat seorang perempuan dengan baju putih lusuh melambaikan tangan dari teras rumah itu. Ketika ia berhenti untuk menolong, perempuan itu menghilang begitu saja, meninggalkan bau amis yang menusuk hidung. Di balik semua ketakutan itu, ada satu kisah yang lebih mencekam. Beberapa tahun setelah Wawan menghilang, seorang pria kaya raya dari kota datang, berniat membeli rumah itu. Ia mendengar kabar tentang pesugihan air mandi jenazah perawan, dan justru tertarik untuk melanjutkan jalur yang pernah ditempuh Wawan. Baginya, harta lebih penting daripada nyawa. Pria itu masuk dengan penuh keyakinan. Ia tidak menggandeng orang pintar, tidak pula membawa doa-doa perlindungan. Hanya niat tamak yang menguasai dirinya. Di ruang tamu yang masih berbau lembab, ia berdiri tegak dan berkata lantang, "Aku datang untuk meneruskan perjanjian. Beri aku kekayaan, aku siap bayar dengan apapun yang kau minta." Sesaat, rumah itu hening. Namun tiba-tiba, lampu gantung yang sudah berdebu bergoyang keras. Angin dingin bertiup dari arah kamar mandi, membawa suara gemericik air. Lantai marmer yang dulu dipenuhi genangan kini kembali basah, perlahan-lahan menyebar ke seluruh ruangan. Pria itu hanya tersenyum, merasa permohonannya didengar. Namun apa yang terjadi berikutnya jauh di luar dugaan. Dari genangan air, muncul tangan-tangan pucat, seperti milik jenazah yang baru saja dikuburkan. Mereka meraih kaki pria itu, menariknya perlahan ke lantai. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang, tenggelam dalam gema air yang semakin tinggi. Dan dari dalam kamar mandi, sosok perempuan basah dengan mata kosong itu kembali muncul. "Selamat datang," suaranya lirih namun penuh dendam. "Kau akan menemani Wawan, dan semua orang tamak yang menjual jiwanya pada air kutukan ini." Pria itu berusaha meronta, tapi tubuhnya makin dalam terseret ke genangan yang kini sudah setinggi pinggang. Ia menjerit, meronta, tapi air itu terasa seperti besi cair, dingin sekaligus berat. Sosok perempuan itu mendekat, menyentuh wajahnya dengan tangan dingin yang berair, lalu tersenyum dengan bibir membiru. Malam itu, warga mendengar jeritan panjang dari dalam rumah. Ketika pagi tiba, rumah itu kembali sunyi. Tidak ada jejak pria yang masuk malam sebelumnya. Hanya ada genangan air baru di ruang tamu, bercampur dengan bercak merah samar yang tak bisa dijelaskan. Sejak pria kaya itu menghilang, warga desa semakin yakin bahwa rumah itu bukan lagi tempat biasa. Bukan hanya sekadar rumah angker, tapi pintu kutukan yang tidak bisa ditutup begitu saja. Mereka mencoba melupakan, tapi setiap kali ada yang melintas, rasa dingin merayap hingga ke tulang. Beberapa tahun kemudian, kabar tentang rumah itu sampai ke telinga sekelompok pemburu harta gaib. Mereka percaya bahwa harta pesugihan yang ditinggalkan Wawan masih tersimpan di sana, menunggu orang yang berani mengambilnya. Dengan peralatan lengkap dan ritual aneh yang mereka pelajari dari buku-buku hitam, mereka masuk rumah itu dengan percaya diri. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Mereka menemukan beberapa peti tua berdebu, beberapa masih terkunci rapat. Namun ketika salah seorang dari mereka mencoba membukanya, bau busuk yang menusuk hidung menyergap ruangan. Dari dalam peti bukan harta, melainkan pakaian basah penuh darah, bercampur dengan rambut panjang yang kusut dan berlendir. Salah satu dari mereka menjerit histeris, melempar isi peti itu. Namun terlambat. Dari rambut basah itu,
perlahan muncul wajah pucat seorang perempuan. Matanya kosong, bibirnya membiru, dan dari mulutnya meneteskan air bercampur darah. Suara lirih bergema, "Kalian tamak, kalian akan ikut terkubur di sini." Tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Dinding berlumut itu memantulkan bayangan air, seolah mereka sedang berada di dasar sungai yang gelap. Senter mereka padam satu persatu, meninggalkan hanya cahaya samar dari bulan yang menembus jendela pecah. Dari lantai, air merembes dengan cepat, naik hingga menutupi lutut, lalu pinggang. Mereka panik, mencoba lari ke pintu depan, namun pintu itu tak bisa dibuka. Gagangnya berputar-putar sendiri, seakan dikunci dari dalam. Suara tangisan perempuan memenuhi seluruh rumah, bercampur dengan tawa lirih yang semakin menusuk telinga. Salah satu dari mereka, dengan panik, berteriak, "Kami hanya ingin hartanya. Kami tidak berniat jahat." Namun suara itu tenggelam dalam dentuman keras dari arah kamar mandi. Dari sana, sosok perempuan bergaun putih basah berjalan perlahan, rambut panjangnya menutupi wajah, meneteskan air ke lantai yang sudah nyaris menelan mereka semua. Ia berhenti di tengah ruangan, mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam legam tanpa bola mata. "Harta? Kalian inginkan harta? Kalian akan mendapatkannya, di bawah air kematian." Seketika, air di ruangan itu mendidih, seakan mendidihkan tubuh mereka dari dalam. Jeritan histeris memenuhi udara. Kulit mereka melepuh, tubuh mereka menggeliat, namun air itu terus naik, menelan satu persatu tubuh mereka, meninggalkan hanya keheningan dan aroma busuk yang pekat. Keesokan harinya, warga desa menemukan jejak sepatu basah di jalanan yang mengarah ke rumah itu, namun tak ada tanda-tanda orang keluar. Hanya genangan air di teras, bercampur dengan potongan kecil kain yang tak bisa dikenali. Sejak saat itu, rumah itu benar-benar ditinggalkan. Tak ada lagi yang berani mendekat. Namun mitos semakin berkembang. Siapapun yang mencoba mencari harta di sana akan ditarik ke dalam air kutukan, tubuhnya tidak akan pernah ditemukan, dan arwahnya akan menjadi bagian dari dendam yang semakin kuat. Beberapa orang pintar berkata, arwah Sari bukan lagi arwah biasa. Ia menjadi penjaga pesugihan yang tak bisa dibatalkan. Ia bukan hanya memburu wawan, tapi siapa saja yang tamak dan berani mengganggu perjanjian. Dan setiap korban baru, hanya akan menambah kekuatan dendamnya. Malam-malam di desa semakin mencekam. Kadang terdengar suara langkah kaki basah di jalanan, meski tidak ada orang yang lewat. Beberapa warga mengaku melihat jejak air menetes dari jendela rumah mereka sendiri, padahal hujan tidak turun. Dan selalu, di ujung semua itu, terdengar suara lirih seorang perempuan berbisik, "Aku haus, haus darah, haus jiwa."